secara umum prinsip utama dari HVAC ini ada 3 ya, yaitu fluid mechanics ya, mekanika fluida, kemudian termodinamika, dan heat transfer ya. Kalau fluid mechanics itu adalah sebenarnya ya berkaitan dengan perilaku dari fluid ya, cairan seperti apa ya, memang barang-barang liquid ya, benda-benda liquid seperti air gitu kan ya, termasuk juga gas ya. Gas kan sifatnya liquid ya. Nah, kemudian termodinamika ini ya terkait dengan panas gitu ya, temperatur lah ya, thermal dari sebuah objek yang kita teliti gitu kan ya. Kemudian heat transfer itu bagaimana caranya untuk mentransfer ya, melakukan transfer dari dingin misalnya menjadi panas atau dari udara panas menjadi dingin gitu kan ya, melalui sebuah sistem. Nah itu disebut dengan heat transfer. Nah ketiganya ini yang membentuk sebuah HVAC ya, sistem HVAC. Nah ini ada beberapa contoh simbol ya, simbol atau notasi. Nah ini sebenarnya sih tidak perlu lah dihafal seperti apa ya. Cuman kenapa? Karena pasti akan diberikan ya, diberikan di dalam gambar itu ada gitu kan ya. Legendanya, notasinya ini apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita tidak tahu atau ragu-ragu ya kita tinggal melihat dari simbol yang diberikan ini gitu ya. Dan juga masing-masing negara punya simbol yang berbeda ya, bisa jadi punya simbol yang berbeda. Nah, kemudian ini heating system ya. Kalau kita bicara mengenai heating system ya untuk memanaskan gitu ya, memanaskan bangunan ya, udara di dalam bangunan. Nah, ini umumnya kalau di negara-negara 4 musim ya, pada saat musim dingin mereka sangat kedinginan gitu kan ya, sehingga mereka kemudian perlu yang namanya heating system. Tapi kalau di Indonesia justru sebaliknya ya, butuh cooling system ya. Nah, kalau di negara-negara salju, Skandinavia, misalnya ya di Eropa bagian utara, gitu kan ya, mereka sering gitu ya, memang menghadapi cuaca dingin. Kalau tradisional mungkin mereka memakai apa namanya perapian gitu kan ya. Nah, sekarang semakin apa namanya maju ya kan, ada memang sistem-sistem alat-alat yang dibuat ya untuk itu gitu kan ya. Nah, secara umum sistem dari heating ini ya tentu adalah mengenerate heating-nya ya, entah itu melalui sumber daya ya tadi seperti kalau perapiannya ada kayunya gitu kan ya, api gitu ya, atau melalui alat ya, sebuah alat ya. Nah, generating-nya ini kemudian didistribusikan ya, didistribusikan either melalui piping ataupun ducting. Kalau misalnya mau memanaskan air ya, mereka mau mandi air panas, air hangat, ya tentu didistribusikan dengan piping ya, jalur pemipaan. Kalau ducting itu umumnya kita bicara distribusi udaranya ya. Jadi kalau ducting itu lebih ringan sifatnya ya, di atas gitu ya, untuk mendistribusikan pergerakan udara lah gitu ya, warm air gitu kan ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis heating system ya. Ada yang sifatnya forced air ya, ada hydronic dan ada electric radiant heating ya. Nah, kalau forced air ini ya kita heating udara ya. Udara di udara panas. Nah, ini sistemnya ini bisa untuk fully satu bangunan gitu ya. Jadi udara dingin masuk ke alat generatornya itu, kemudian nanti diubah menjadi udara hangat gitu kan ya, dan didistribusikan melalui ducting-ductingnya ini. Ini seperti yang bisa dilihat di sini ya. Ini ada ductingnya ya, ductingnya hot air supply ya, ducting ya, dan lain sebagainya. Kalau ini alatnya ya. Nah, ini nanti disuplai ke sini ya, gitu. Ini untuk ambil udara dinginnya dari luar, gitu ya. Ini forced air supply system ya. Kemudian ada hydronic ya.
Hidronik ini, oh ini belum ya, ini masih yang tadi force air ya, force air. Jadi dari inilah bisa begini juga ya, loop gitu ya. Kemudian hidronik ya, hidronik ini dengan air ya, namanya juga hidro ya, ada hidroniknya. Airnya dipanaskan ya, airnya dipanaskan, kemudian airnya menjadi air panas ya, kemudian ya disebar gitu ya. Nah ini kalau hidronik ini juga bisa untuk heating air ya, air mandi yang panas gitu kan ya, itu pakai air, hidronik itu bisa juga ya. Kemudian kalau misalnya ini ya dia berarti uapnya yang diambil ya untuk sebagai pemanas ruangan gitu ya. Itu bisa juga. Kalau hidronik ini lebih dikenal efisien ya. Efisien dalam hal dia energi efisien ya dibandingkan dengan force air maupun elektrik gitu ya. Kalau elektrik radian ini yang memanfaatkan listrik ya, listrik untuk memancarkan panas ya. Jadi ini ditanam ya pemanas ruangannya gitu ya. Ada kabel-kabelnya nih ya, ada wire-nya juga ya. Untuk ini kemudian baru dikasih di-apply dengan script lah ya. Kemudian pelapis lantainya. Jadinya apa? Jadinya ya ubin atau tehelnya keramiknya lantai ini menjadi panas gitu kan ya, sehingga memanaskan ruangan ya. Jadi panas ke atas gitu ya. Ini contoh gambarnya nih ya, pemasangan untuk electric radiant heating. Nah, kenapa kok sampai di luar nih juga dipasang nih? Nah, karena kalau biasanya di negara-negara bersalju kan mungkin orangnya males gitu ya kalau misalnya harus apa namanya nyerokin salju gitu kan ya. Ya udah bisa jadi mereka kemudian memutuskan untuk memasang juga electric radiant heating-nya di depan garasi ya, sehingga mudah gitu ya untuk saljunya nggak bakal numpuk gitu kan ya, seperti itu. Nah itu tadi heating system. Sekarang cooling system ya. Cooling system itu kan ya untuk mendinginkan, dan ini cocok untuk di negara-negara tropis seperti Malaysia, Indonesia gitu kan ya. Nah, tapi tentu ada beberapa pertimbangan dalam hal memilih cooling system ya. Either itu dilihat nih apakah udara ya, udara yang ada di dalam bangunan itu membutuhkan cooling ya, membutuhkan pendinginan, atau dengan cara kita membuat cooling breeze saja itu sudah cukup gitu ya, cooling breeze misalnya dengan kipas angin ya. Itu juga bisa gitu kan ya, apakah itu sudah cukup gitu kan ya. Atau how big an area, berapa sih luasan area. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Misalnya AC ya, unit AC. AC itu kan ada kapasitasnya masing-masing ya. Oh beli 1,5 PK, 3/4 PK, 1 PK, 1,5 PK, dan lain sebagainya. Nah itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan luasan yang kita butuh ya. 3x4 ruangannya, kita butuh untuk mendinginkan ruangan 3x4 dalam satu kamar misalnya ya. Itu ya mungkin cuma butuh 1,5 PK gitu kan ya. Tetapi kita mau butuh AC untuk ruang tamu ya, luasnya 6x6, ya mungkin butuhnya 2 PK gitu kan ya. Pak, gimana kalau misalnya butuh mendinginkan aula ya, aula bangunan yang gede gitu kan ya. Gimana jawabnya? Butuh berapa PK untuk pendinginannya? Ada yang tahu? Natania deh. Halo Natania. Iya, Pak. Kalau misalnya aula gede ya, hall gitu kan ya. Itu gimana dong? Mendinginkan, padahal ya AC-nya berapa PK sih paling gede? Hah? Apa caranya untuk mendinginkan ruangan di hall ya, ada acara?
acara apa pernikahan, ya manten, gimana dong? Perhitungannya gimana dong? Ada yang tahu? Siapa ya? Leo, Tidak tahu, Pak. kenapa? Tidak tahu. Ya, ya kan nggak mungkin kita pakai satu AC gitu kan ya. Ya jadinya ya tinggal di inilah berapa AC yang dipakai gitu kan ya. Mungkin dalam satu hal itu kita memakai sampai 6 AC, dipasang 6 AC dengan jarak-jarak tertentu gitu kan ya. Kan sering ya, kalian makanya kalau datang itu perhatiin gitu kan ya. Oh AC-nya di mana. Atau sistemnya bisa juga dengan apa terpusat ya, central system. Nah, itu dari dengan kapasitas yang sangat besar ya, sistemnya juga force air gitu kan ya. Tapi sistemnya terpusat gitu kan. Dan itu disuplai melalui ducting ya, bukan melalui unit AC gitu kan ya. Nah, itu fungsinya mendinginkan satu ruangan yang lebih besar gitu kan. Seperti itulah ya. Jadi ya satu ruangan tidak harus satu AC gitu kan ya, tergantung dengan berapa kapasitas berapa luasannya ya. Karena kapasitas AC ya luas bangunan luasnya misalnya hall itu 10 kali 10 dengan satu AC doang ya nggak bakal kedinginan ya, nggak bakal terasa dingin ya. Maka butuh beberapa AC ya. Nah, itu ada perhitungannya kan, tergantung dengan PK-nya berapa gitu ya. Peletakannya di mana gitu kan ya. Jangan pula berjejer letaknya, pasti ada peletakannya, oh ada jaraknya tiap 2 meter atau 3 meter gitu kan ya. Kemudian berapa sering ya, how often ya, and for how long. Berapa lama nih dibutuhkan untuk coolingnya ya. Kayak kalau misalnya itu untuk dihuni ya, kemudian huniannya itu orang-orang yang menghuninya memang eh, apa bekerja di dalam rumah juga gitu ya, PFH misalnya kan ya. Jadi apa pasti sering dipakai itu ya. Kemudian berapa lama? Mungkin ya dia karena kita terapis ya, mungkin pakainya hampir seharian gitu kan ya. Paling matiin cuman pas malam, tengah malam gitu kan ya, atau pagi gitu kan ya. Nah ini perlu ada pertimbangan ya, karena tergantung juga dengan spesifikasi dari AC-nya, unit AC-nya. Kemudian apakah space coolingnya atau seluruh rumah ya ducting sistemnya itu yang dibutuhkan. Nah, ini tadi terkait dengan mau whole house gitu ya ataupun per ruangan gitu ya. Karena kalau mau dibuat dengan sistem whole house pakai ducting gitu ya, force air yang kemudian didiskusikan secara menyeluruh gitu kan, itu lebih mahal ya, lebih mahal karena ada biaya untuk instalasi ductingnya ya, kemudian juga tidak ada tidak energi efisien gitu ya, karena bisa jadi yang sebenarnya orang pakai itu hanya di ruangan-ruangan tertentu gitu kan ya, tidak di semua rumah. Tapi kalau misalnya whole house ya, semua area akan dingin gitu ya. Seperti kalau misalnya kalian ke kampus itu kan sistemnya whole ya, whole system gitu ya, terpusat kemudian disebar gitu ya, menyebar ke semua gitu ya. Nah, kalau makanya kenapa kalau unit kalau perumahan ya pakainya AC ya, unit AC doang gitu ya. Dan dipasang per ruangan yang memang dibutuhkan ya. Kemudian kita juga nggak perlu tuh kadang memasang AC di ruang tamu. Kalau misalnya rumah kita itu ya ruang tamunya itu terbuka ya, sistemnya langsung keluar ke pintu halaman teras. Kalau seperti itu nanti ya buka tutup AC-nya yang jebol gitu ya. Karena sering apa namanya bekerja keras gitu ya untuk sistemnya gitu. Jadi memang ada banyak sekali ya variabel yang perlu dipertimbangkan ya. Makanya kalau misalnya mau kita membeli AC ya, saya dulu juga sama lah kalau pas mau beli AC untuk rumah ya, tentu kita harus tanya ke orang yang expertnya ya. Ke penjualnya juga yang memang agen-agennya itu kan juga mereka expert gitu kan ya, punya pertimbangan, punya saran ya. Ini speknya yang mana yang tepat gitu kan ya. Oke. Nah,
Tipe-tipe cooling sistemnya itu ada yang disebut dengan unit system ya, ada remote system ataupun evaporative system. Unit itu ya sifatnya ya unit gitu ya, satu unit dan dia bisa either digantung di langit-langit atau dinding gitu ya, atau taruh sendiri gitu ya, seperti kipas angin ini gitu kan ya. Kemudian kalau remote itu ya ada equipment refrigerating-nya di dalamnya. Nah, ini AC ya. Kalau kita bilang AC itu ya dia remote system gitu ya. Kemudian ada evaporative system ya. Nah, ini kalau misalnya sekarang tuh ada kan AC yang apa namanya? Mobile AC gitu ya namanya ya, atau apa sih ya namanya? Yang dia tapi dia sebenarnya memanfaatkan ada evaporatif ya, ada uap air yang dimanfaatkan, jadi harus diisi air, kemudian nanti ada kipasnya untuk memutar ya, memberikan pergerakan udara di dalamnya gitu kan, di dalam ruangan gitu kan ya. Nah, ini air yang diputar. Air ini fungsinya ya untuk memfilter dan menyejukkan ya, dari udara hangat menjadi keluar ini adalah udara yang sejuk lah gitu ya, bukan dingin. Tidak dingin benar gitu ya, tapi sejuk. Ada juga yang sistemnya itu dia di mana ini kan tempat penampungan airnya nih ya. Nah, itu dikasih blok es ya, apa ya, blue ice atau apa itu namanya ya. Yang memang lebih tahan untuk dingin, nanti jadinya seperti ini, jadinya dingin ya, air dingin. Kemudian kalau misalnya ini udara panas masuk ya, di sistem udara apa air ini dia akan evaporate ya, kemudian dikipas keluar jadi air udara yang dingin gitu ya, udara dingin di sini. Ini evaporative system. Ini lebih murah lah jelas ya. Yang paling mahal ya tentu AC ya. Nah ini contoh gambar ya, gambar clubhouse Vimala Hills project ya di mana di Bogor ya, di basementnya ya, terkait dengan ininya instalasi pemipaan dan fresh air ya, instalasi pemipaan dan fresh air lantai basement. Kenapa penting? Karena basement itu kan ruangan tertutup ya sebenarnya ya, di bawah tanah ya. Ventilasi tidak mungkin ya, ventilasi udara itu yang berupa jendela itu tidak ada gitu kan ya, tidak mungkin, sehingga memang dia butuh fresh air sistemnya ini gitu ya. Oke. Nah ini air filter ya. Nah, tadi kebanyakan untuk cooling system, heating juga termasuk lah ya, itu membutuhkan penggantian untuk filternya gitu ya, atau setidaknya ya dibersihkan secara berkala ya. Jadi untuk sistemnya ini maybe disposal ya filternya, atau dicuci ya, dibersihkan secara berkala. Misalnya kalau AC ya, AC itu kan sebenarnya harus dibersihkan ya, dibersihkan juga tiap katakanlah 6 bulan sekali gitu kan ya, ataupun ya tergantung pemakaian ya sebenarnya ya. Kalau misalnya terlalu sering ya mungkin 4 bulan sekali lebih cepat gitu ya, harus dibersihkan gitu kan ya. Nah ini karena apa? Mempengaruhi kualitas udara yang dihasilkan ya. Kok kita kadang ngerasa ini AC-nya udah kita bikin 16 degree tapi kok nggak dingin-dingin. Nah itu perlu dibersihkan ya sebenarnya. Kalau begitu sudah dibersihkan dia akan lebih enak juga lagi kerjanya gitu ya, jadi tidak berat. Nah, duct ya, ducting. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini biasanya digunakan untuk sistem HVAC ya, untuk mendeliver dan remove air ya. Jadi distribusi udara lah, pokoknya pergerakan udara. Ini bisa tentu fungsinya itu supply air ya, menyediakan udara, return air, exhaust air ya. Udara, ambil udara, kemudian exhaust ya, dikeluarkan udaranya gitu ya. Nah, ini materialnya ya bisa galvanized steel, aluminium ya, polyurethane dan phenolic panels maupun fiberglass board dan lain sebagainya lah, tergantung. Nah, ini sistemnya nih ya, ducting nih ya.
Ini ductingnya. Ini return air. Nah, kalau ini detail tata udara di Vimal Hills ya. Proyek Vimal Hills, clubhouse-nya ya seperti apa nih, ada ductingnya ya kan. Bentuknya seperti apa gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ini ada ininya nih, unit outdoor-nya ya ini ya. Apa sih? Sorry. Ya, outdoor unit ya. Outdoor unit yang diletakkan di luar gitu ya. Terus ini ada ducting outlet inletnya ya, dan lain-lain sebagainya. Next, kita bicara mengenai elevator ya. Elevator itu apa? Lift ya. Itu adalah jenis mesin lah ya, mesin untuk atau alat untuk transportasi ya, barang maupun orang ya, dari satu lantai ke lantai lainnya ya secara vertikal. Nah, ini dapat di motor secara elektrik ya, digerakkan oleh listrik maupun hidraulik ya. Nah, ini ada beberapa contoh mereknya ya. Saya berikan di sini ada Otis lah, ada Mitsubishi ya, Hyundai, Sigma, Kone ya, Cylinder. Ini yang sering nih Hyundai ya, Otis juga sering saya ditemuin. Cylinder nih ya, sering lah. Nah, ini contoh elemen-elemennya ya. Elemen-elemennya, penamaannya ya. Oh, ini ada alatnya nih. Ya. Terus ini ada pit di bawahnya gitu kan ya. Kemudian ada rope-nya ya. Rope-nya, talinya ini untuk di sininya, talinya ya. Kemudian ini sebenarnya penting nih untuk ada breaking-nya ya. Mana ya? Safety mana ya safety ini? Safety nggak ada ya. Safety device di paling bawah. Di sini sebenarnya ada kayak brakes ya, remnya gitu kan ya, kalau misalnya dia terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Nah, ini contoh salah satunya aja ya, salah satu contoh speknya gitu ya, dengan merek Sigma ya. Unitnya E1000 ya. Ini speknya ya. Ini penjelasan dari spek. Nah, ini biasanya dapat ditemukan di dalam spek teknis ya, dokumen spesifikasi teknis seperti apa yang dibutuhkan, apa yang dipersyaratkan untuk bangunan itu gitu ya. Oh, dia maunya setara dengan Sigma E1000 ini gitu kan ya misalnya ya. Dengan speknya sebegini nih. Oh, duty load-nya itu bisa pilihnya yang 450 kg ya. Mungkin ya berapa tuh? Berarti 5-6 orang misalnya kan ya, atau berapa. Kemudian dan lain sebagainya gitu kan ya. Ada penjelasannya di sini. Nah, fungsinya sama dengan elevator tadi ya. Tapi kalau ini escalator itu disebut juga dengan tangga berjalan gitu ya, moving staircase ya. Jadi dia itu strukturnya menyerupai tangga ya, ada anak tangganya gitu kan ya. Ada anak tangga, tapi manusianya ini tidak perlu lagi berjalan gitu ya untuk naik atau turun tangga ya. Cukup diam, tangganya yang berjalan ya, anak tangganya yang berjalan ya. Nah, ini disebut dengan eskalator ya. Ya sama lah ya, itu yang ininya pemainnya juga merek-merek terkenal tadi lah ya. Nah, ini bagaimana ya gambarnya. Nah, ini ada contoh nama-namanya ya, nama-nama untuk handrail ya, elemen-elemen dari eskalator lah. Handrail, skateboard, skate guard ya, decknya, kemudian ada floor, ini ada nanti ada pit ya, lubang pit untuk mesinnya ya. Nanti kan mesinnya di sini nih ya, mesinnya di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Entry switch ya di sini ya. Di sini ada entry switch. Kemudian ini ada
eh, controller di sini ya, kemudian driving unit ya di sini ada talinya ya, relnya di bawah sini ya. Ini glass panel kalau misalnya pakai glass di sini ya. Kemudian ya ini safety switch-nya lah ya. Nah, ini contoh kalau dibuat apa yang perlu diperhatikan itu kan sebenarnya adalah ukurannya ya. Kalau untuk ini ya, kalau kita lagi pekerjaan struktur, kadang itu seringnya itu salah ukurannya. Untuk menentukan ukuran untuk taruh menempatkan eskalatornya ini, jadi eskalatornya ini ya kan. Kan kalau struktur pekerjaan struktur ya baru mengerjakan strukturnya doang gitu ya. Ya enggak? Ini lantai 1, ini lantai 2 gitu kan ya. Yang 1 lantai 2 nanti dipasang nih eskalator. Nah, ini harus diperhitungkan nih berapa ininya ya, panjangnya ya, tingginya ya, dan lebarnya. Lebarnya ini ada W ya. W ini lebar dalam. W1 ini termasuk dengan handrailnya. W2 ini keluar dari handrail. W3 ini total yang dibutuhkan untuk strukturnya ya, lebar struktur ya. Untuk bisa menaruh alatnya ya, menaruh alat penggerak eskalator pitnya ini ya, nantinya di sini ya kan. Ini panjangnya juga ada rumusnya sendiri ya. Nah, ini memang sebenarnya tergantung dengan jenis eskalatornya juga ya. Mereknya itu apalah speknya harus dilihat gitu kan ya. Sehingga jangan sampai nanti oh ini udah jadi ini strukturnya tapi ini ternyata kurang ya, harusnya kurang maju, harusnya di sini. Nanti harus dicor lagi. Oh, ternyata ini kemajuan ya. Harusnya di sini. Oh, ini harus dibobok lagi gitu kan ya. Kalau misalnya baru pekerjaannya itu di lantai atas ya, untuk taruh lantai atas ya itu masih gampang ya, karena kan platnya itu tidak terlalu tebal dan baloknya juga tidak terlalu tebal ya kan untuk taruh alatnya ini ya, alatnya eskalator. Tapi bagaimana kalau misalnya di basement atau pondasi ya, bagian bawah ya, ground floor gitu kan ya. Ya itu kan tebel gitu ya, bawah tuh karena kan dia mungkin sekaligus untuk pondasi gitu ya, lebih tebal. Terus pas kena pondasi lagi, misalnya ada pondasinya di sini, ada parketnya di sini ya, parket untuk tiang panjang di sini. Terus di sini lagi ada ininya. Nah, ini berarti mungkin harus digeser gitu kan ya, karena dia bisa mempengaruhi, nggak mungkin dibobok ini gitu kan ya. Ini harus digeser misalnya. Jadi memang harus ada pertimbangannya ya, terkait dengan peletakan dari eskalatornya juga. Next, generator ya. Generator set ya, genset. Ini memang adalah sebuah perangkat lah ya, yang mengubah ya energi mechanical menjadi energi listrik ya, yang dibutuhkan untuk sebuah ruangan ya atau bangunan gitu kan ya. Nah, sumber dari energi mechanical ini ya, kemudian bisa saja bervariasi ya, tergantung dengan jenis gensetnya ya, generatornya. Mulai dari engkol ya kan, crank ya, engkol tangan ataupun sampai ke ada dia memang mesin pembakaran internal gitu ya, internal combustion engine. Generator ini ya bisa menyediakan power ya, energi listrik ya untuk keperluan. Tapi umumnya kalau genset ini dipakai untuk keperluan temporary ya. Jadi misalnya mati lampu gitu kan ya, dipakai hidupin jadinya genset. Jadi area itu masih tetap bisa berjalan ya, listriknya, pasokan listrik. Kenapa? Karena sebenarnya ya dia tidak terlalu ini ya, energi efisien ya, dan mahal sebenarnya genset itu. Tapi ya dia tetap diperlukan, terutama untuk di apa publik ya, tempat publik ataupun seperti di rumah sakit ya, karena kan nggak mungkin tuh tiba-tiba mati lampu gitu kan ya. Meskipun sekarang udah jarang ya kalau misalnya rumah sakit ada terjadi pemadaman, tapi kan bisa saja
dan masih terjadi sih, terutama di daerah-daerah ya, rumah sakit dia tapi mati lampu gitu kan ya. Nah ini kan dia harus ada unit gensetnya ya untuk memastikan kalau misalnya lagi operasi atau orang pasien butuh perlengkapan yang memang dia butuh listrik gitu kan ya, tidak 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 mati ininya powernya gitu ya. Nah ini contoh genset ya. Ini genset juga dibutuhkan juga nih untuk di Vimala Hills ya, Clubhouse. Sampai dibuatkan sebuah ruangan ya, detail ruang genset. Kenapa dibuat detail ruangan genset terpisah? Karena genset itu berisik ya, bising kalau dinyalakan. Nah ini sehingga mungkin dia perlu buat sebuah ruangan yang kedap, gitu ya, kedap suara. Juga memang ya lebih untuk fokus lah, bisa difokuskan untuk gensetnya ini ya, perawatan gensetnya ini. Next, pompa ya, pumps. Pompa ini ya tentu adalah alat untuk memindahkan ya, memindahkan cairan ya, entah itu liquid maupun gas ya, dan terkadang juga bisa saja lumpur ya, selaris gitu ya, melalui mechanical ya, secara mechanical. Nah, pompa ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar ya, yaitu yang memang pemindahannya itu secara direct lift ya, displacement, perpindahan ataupun gravity. Berarti memanfaatkan gravitasi ya. Ini kalau pompa ini tadi terutama ini misalnya kalau misalnya itu area-area yang perumahan elit misalnya ya, tapi sering banjir. Nah, itu ada pakai pompa untuk memindahkan air ya. Atau ya di Jakarta lah kan banyak tuh ya titik-titik tertentu yang kalau misalnya pas musim hujan tuh memang disediakan pompa ya, pompa besar untuk memindahkan air dari jalan gitu kan ya ke kalinya ya untuk dibuang gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah ini ada yang disebut dengan sick building syndrome ya, SBS ya. Nah ini kenapa terjadi ya? Ini karena umumnya terjadi karena ya tadi masalah HVAC yang tidak tepat atau kurang baik dirancang gitu kan ya. Nah ini kenapa kok bisa seperti itu? Menurut laporan dari WHO tahun 84 ya, 30% dari bangunan itu punya komplain terkait dengan poor indoor air quality ya. Nah, tapi mungkin sekarang sudah karena tahun 84 ya, jadi udah lama gitu ya. Nah, jadi ini sekarang mungkin lebih kecil lah persentasenya gitu ya. Karena orang semakin aware ya, dan arsitek juga semakin aware ketika merancang sebuah kualitas udara sebuah bangunan gitu kan ya. Tapi ya kita memang perlu memperhatikan ya, kita sebagai penghuni ya perlu memperhatikan juga sick building syndrome ini seperti apa, dari mana nih sumber penyebabnya ya. Oh ternyata polutan dari dalam ruangan, indoor polutan ini bisa banyak sekali ya sumbernya ya. Entah itu mungkin chemical dari material finishing bangunan, catnya itu mungkin cat kalau dulu kan ada tuh cat yang berbahaya gitu ya, bikin pusing dan sebagainya. Kemudian ada misalnya kalau di negara tadi saya bilang negara-negara dingin kan ada tuh perapian gitu kan ya. Perapian ini kan ada asapnya nih, ya kan? Asapnya ini bisa menjadi masuk kalau nggak di benar ada cerobong yang benar ya, sirkulasinya benar ya, dia bisa menjadi masuk asapnya gitu kan ya ke dalam apa namanya bangunan ya, ruangan, tarik ke dalam ruangan. Kemudian sama lah ini ya dari paints, solvent gitu ya. Ada dari fondasi ya, tadi dalam tanah bisa saja ya. Garage ya, ini animal nih mah hewan piaraan kali ya. Sigaret ya,
asap rokok ya, terutama kalau penghuni itu merokok berat ya kan. Chemical and cleaning product ya, apa, sabun pel dan lain sebagainya itu kan dulu berbahaya juga misalnya ya, pakainya apa ada bahan-bahan berbahaya, bakteria, jamur gitu ya, maupun outdoor air pollutants. Jadi banyak sebenarnya yang bisa menjadi penyebab seseorang itu ya sakit-sakitan misalnya. Nah ini makanya penting untuk punya sistem HVAC yang baik gitu ya. Simptomnya apa? Ada eye and throat irritation, headache ya, pusing, mual-mual gitu ya, nausea, kesulitan bernafas ya, kulit kering ya, maupun gatal ya, maupun kesulitan untuk apa namanya konsentrasi ya, atau mudah merasa lelah gitu ya. Nah, ini juga sama nih, kenapa penting lagi nih HVAC system ya. Kalau ini adalah studi kasus yang memang benar terjadi ya, disebut dengan Capron disaster ya di Austria. Ini terowongan ya. Jadi terowongan kereta api ya, terowongan kereta. Keretanya itu kemudian di dalam terowongan ini tahun 2000 ya. Ini terjadi kebakaran gitu kan ya, kebakaran. Kebakaran keretanya terjebak di dalamnya gitu kan ya, di dalam terowongan ini ada kebakaran ya kan, orang-orangnya nggak bisa nih keluar sehingga sampai 155 orang meninggal ya, yang selamat hanya 12 orang ya dari 167 orang. Nah ini yang sama ini adalah mereka yang kemudian pass the fire ya, dari ini dari belakang tren ya, dari belakang tren untuk apa ya, jangan ke atas gitu ya, karena apinya ternyata kan asapnya ya, sebenarnya yang berbahaya itu adalah asapnya ya, asapnya kan ke atas gitu kan, jadi yang sama itu mereka yang justru ke bawah gitu ya. Nah ini yang kemudian memaksa para pejabat publik ya, maupun apa infrastruktur apa otoritas infrastruktur yang berwenang untuk kemudian merevisi kembali sistem HVAC di terowongan-terowongan gitu ya. Setiap terowongan ini harusnya ada sistem ventilasinya gitu kan ya. Sistem ventilasinya tiap jarak berapa nih itu harus dipasang gitu ya. Nah, ini instalasi penangkal petir juga ya di Vermont Hills ya. Contohnya ya tongkat penangkal petirnya ya, tiang ya, tiang ya. Kemudian cara pemasangannya, kabelnya nanti dialirkan kemana gitu ya, ke tanah ya nantinya ya. Next, kita bicara mengenai electrical ya. Tadi mechanical, sekarang electrical. Nah, ini ada beberapa hal ya. Electrical, ini contohnya ya, skematiknya ya. Ada eh, ini penggambaran distribusinya aja lah ya. Ada meternya ya, ada distribution panelnya ya, meternya untuk melihat kita berapa banyak ini sudah KWH yang kita pakai gitu kan. Kemudian distribusinya ya, distribusinya mungkin ke mana nih apa nih namanya, pengering pakaian ya, laundry ya, ke stove ya, ke ovennya apa, ini oven kan ya misalnya ya, oven stove gitu kan ya, ke swimming pool ya, swimming pool misalnya mungkin swimming poolnya pakai air hangat gitu kan ya, ada water heater ya, ada heat pump udara ya, ada untuk outlet di second floor, lighting di second floor, outlet di first floor, outlet di lighting di first floor gitu ya. Nah, perangkat electrical itu kan umumnya ada ini ya, ada outlet, stop kontak ya bahasa Indonesianya, outlet, kemudian ada light fixture ya,
untuk pencahayaan ya, lampu-lampu ya, switches ya, saklar dan wiringnya, kabelannya ya. Nah, bagaimana menentukan exact location? Ini sebenarnya judgment of the electrician ya. Karena apa? Susah untuk benar-benar menghitung ya, menghitung volume. Makanya biasanya juga itu perkiraan ya, volume dari kabel terutama ya. Kabel-kabel. Kenapa? Karena susah ya untuk menarik ininya gimana itu susah, dan digambar pun umumnya kabel itu digambar secara wiring gitu ya. Nah, ini adalah simbol-simbol electrical ya. Ini sekali lagi bisa jadi berbeda ya antara satu proyek dengan proyek lainnya ya simbolnya. Jadi harus dilihat ya seperti apa yang standar yang dipakai oleh si perancangnya gitu kan ya. Nah, ini electrical plan ya. Tentu untuk menunjukkan lokasi dari distribusi panel distribusinya ya, receptacles-nya ya, switches-nya, lights-nya, lampunya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, kabel-kabelnya ini kan gambarnya begini. Gimana ngitungnya gitu kan ya. Nah, ini memang sebenarnya perkiraan ya jadinya ya. Kenapa seperti ini dibuatnya? Karena kabel itu sifatnya juga memang fleksibel, dan ketika dia dipasang di atas itu kan kita kurang tahu ya bagaimana nanti cara menariknya. Bisa nggak sih dia pasang lurus begini? Ya bisa aja. Tapi ternyata kalau di sini ada something, entah ada balok, entah ada apa gitu kan ya, sehingga memang dibuatnya ini adalah perkiraan ya, hitungan untuk kabelnya, panjang kabelnya. Ini ada beberapa fixture ya di sini ya, ada lampunya ya, kemudian ada saklarnya, stop kontaknya ya, dan lain-lain. Ini juga sama ya, bisa kelihatan nih berapa jumlah lampunya ya kan. Ada yang ceiling mounted light ya, ada yang recessed light ya, ada wall mounted light ya. Ini ada yang digantung di dinding gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, ini wiring diagram yang tadi saya bilang ya. Wiring diagram ini atau diagram pekabelan ya, ini adalah sebenarnya ya simplified conventional pictorial representation ya, penggambaran representasi konvensional yang disederhanakan dari rangkaian listrik ya, electrical circuit ya. Jadi ini sebenarnya lebih menunjukkan komponen-komponen dari sirkuit aja ya, dengan bentuknya yang simplified ya. Dan wiring diagram usually ya hanya memberikan informasi terkait dengan posisi relatif saja gitu ya, dan arrangement dari pengaturan dari perangkat maupun terminal pada perangkatnya itu gitu ya. Kemudian block diagram ya. Block diagram ini juga sama nih. Ini kan kita tidak tahu ya berapa nih panjang yang benar-benar diperlukan gitu kan ya untuk mengconnect antara satu unit dengan perangkat dengan perangkat yang lainnya gitu kan ya. Kenapa? Karena dia memang hanya menggambarkan dalam bentuk simple ya, simple block diagram untuk mengilustrasikan sistem ya, keseluruhan sistem dari kontrol ya dalam bentuk grafik format gitu kan ya. Nah, ini untuk menunjukkan functional information ya, memberikan informasi fungsi dan ilustrasi interkoneksi ya, antar kaitan ya, hubungan ya, koneksi antar fixture-nya ini gitu ya, unitnya ini. Kemudian ada juga yang sequence chart ya. Nah, ini sebenarnya dia sifatnya itu lebih memberikan penjelasan terkait dengan urutan cara pengerjaan ya, instalasi dari perangkat electrical ini ya. Nah, ini misalnya ini contohnya aja ya, ini contoh sequence of operation untuk ini gitu ya, motors ya.
Kemudian ada yang schematic diagram ya, electronic schematic ya, yang seperti ini ya kan. Ini juga sama, kita nggak tahu berapa panjang aslinya gitu kan ya, yang dibutuhkan untuk connect satu connect yang lain gitu kan ya. Tapi dia memang hanya digambarkan secara simple skematik seperti ini gitu ya. Nah ini riser diagram ya. Ini juga mirip ya, cuma kalau ini dia per lantai lihatnya ya. Makanya disebut dengan riser diagram karena mirip anak tangga gitu kan ya, per lantai, per undak-undak gitu kan ya. Ini jadi dia memperlihatkan wiring ya, pengkabelan dari satu lantai ke lantai lainnya gitu ya. Juga tidak benar-benar memberikan informasi terkait dengan lokasi pastinya dari unit itu ya kan, maupun panjangnya, volumenya ya kan, kita nggak tahu panjang kabelnya berapa gitu kan ya. Nah, ini umumnya digunakan untuk fire alarm ya. Tracer diagram ini menggambarkan fire alarm ya, security, telepon, signal dan lain sebagainya ya dari bangunan bertingkat ya. Ini ada schedules juga bisa digambarkan dalam bentuk schedules ya. Seperti ini. Udah ada penjelasannya gitu ya. Panel schedule. Kalau ini lighting schedule-nya ya. Oh ini jenisnya apa ya, legiat notasinya seperti apa, ukurannya apa ya, jenis lampunya seperti apa, jenisnya apa ya, dan catatannya nanti letaknya di mana gitu kan ya. Ini juga bisa seperti ini. Equipment schedule ya, kalau ini equipment schedule. Dan kalau ini ceiling plan ya, denah plafon. Denah plafon itu sifatnya reflected ya. Jadi memang untuk gambar yang menunjukkan item di plafon ya, di langit-langit gitu ya, langit-langit sebuah ruangan. Ini sistemnya itu pencerminan sebenarnya ya, reflected ya, sama lah seperti kita bilang gambar denah gitu kan ya. Ini contoh analisis juga ya untuk letak lampu ya. Kalau ini denah instalasinya, instalasi elektroniknya ya. Saklarnya di mana, stop kontaknya di mana. Kemudian ini panel-panelnya ya. Wiring diagram itu instalasi elektroniknya ya. Ini untuk Vimala Hills yang tipenya 7x23 di downslope ya. Jadi kalau Vimala Hills itu memanjang ya untuk denahnya ya namanya. Oke. Nah, ini contohnya nih ya. Denah lantai dasar. Nah, ini rencana titik lampu lantai dasar ya. Ini ada denahnya ya kan. Denahnya seperti ini ya. Nah, ini kita fokus di dalam nih ya, di dalamnya. Ini ada titik lampu di sini ya, di luar. Ini satu gitu kan. Dan di sini dua ya, sini dua, sini satu lampunya ya kan. Nanti lampu ada tiga di sini ya, tiga lagi di sini. Ini satu, satu ya, satu. Ini sorry, ini ada dua ya. Oke. Sekarang coba kita lihat kuisnya apa. Names the room ya, di lantai dasar. Ya ada ruang tidur ya, ruang tidur satu, ruang tidur dua, gudang, dapur, ruang makan, ruang keluarga, teras, kamar mandi ya, cafe, taman ini di luar ya, outdoor. Tapi kalau ruangan di dalam ya itu gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, what is the level for house yard? Apa nih level untuk house yard? Halaman. Coba deh, Kelvin. What is the level of the house yard? House yard itu tamannya ya. Levelnya berapa? Elevasinya berapa? Halo Kelvin.
Naomi deh. Calvin nggak ada ya. Naomi. Iya, Pak. Pertanyaan kedua. What is the level of the house yard? Eh, minus 0,3, Pak. Berarti apa tuh maksudnya? Di bawah rada rendah dari Lebih titik rendah. 0,0. 0,3 tuh berapa? Berapa senti? 30. Ya, 30 senti ya. 30 senti dari lantai finishnya, lantai ground ya. Itu di 00. Kemudian pertanyaan ketiga, how many square meters ya? Meter persegi kitchen area. Kitchen area. Eh, Krisando, halo Kris. Iya, Pak. Berapa luasan dari area dapur? Ah, 3 kali 3, Pak. Ya, 9 meter persegi ya. Nah, kamu bilanglah 9, masa saya ngitung gitu kan. Kalau misalnya soal gitu kan. 9 meter persegi ya luasannya ya. Kemudian yang keempat, what is the level of the bathroom ya, toilet. Ini ada minus 0,05 ya. Kemudian how many downlights? Lamp ya. Downlights, lampu downlights itu yang mana ya? Yang kayak gini ini. Ya. Ini ada berapa nih lampu downlights-nya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13. Kemudian apa lagi? How many outlets ya? Stop kontak ya, baik itu single maupun doubles. Stop kontaknya berapa? Stop kontaknya ini ya. 3 tambah 2, 5 tambah ada lagi ya? Ini masa keluar ya? Mana sih stop kontak? Masa keluar? Stop kontak mana gambarnya? Nggak kelihatan ya gambar stop kontaknya sini ya? Saklar deh ya nih ya harusnya ya. Saklar. Berapa banyak saklarnya baik itu single maupun double ya. Ini 3, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 saklar. Bukan outlets tapi switches ya. How many switches are there ya. Oke. Next kita bicara terakhir mengenai plumbing, pemipaan ya. Plumbing system itu ya itu yang ada yang kita sebut water supply ya, supply air bersih ya, distribusinya ya, kemudian drain waste fan system ini terutama untuk air kotor ya, air maupun air bekas. Kalau untuk domestic use ya, tentu untuk supply air minum, misalnya air bersih ya, air masak untuk memasak ya, untuk apa namanya washing ya, laundry ya, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Kalau di public use itu juga termasuk untuk fire protection ya, street cleaning, park watering ya dan lain sebagainya. Nah, ini apa saja nih ya lingkupnya ya. Ini langkah-langkah untuk menginstal ya sistem plumbing. Mulai dari sebenarnya hanya 3 ya langkahnya. Mulai dari initial stage itu kita menyediakan mempersiapkan lah ya untuk supaya bisa dipasang itu supply system maupun sewer drain untuk bangunannya itu gitu ya. Kemudian rough in plumbing ya. Nah, ini pemipaan yang secara kasar aja dulu gitu ya. Ditaruh aja dulu gitu ya pipa-pipanya ya. Tapi nanti terakhir itu final stage itu adalah benar-benar diinstal ya dan di connect ya. Karena apa? Karena kan masing-masing pipa itu punya panjangnya terbatas gitu kan ya. Berapa meter ini kan harus ada di sambung ya, koneksi gitu kan ya. Nah, water supply system
Kalau supply berarti ya airnya air bersih gitu kan ya. Nah, ini water supply ini ya tentu tergantung juga dengan sumbernya ya. Entah itu sumbernya catchment ataupun memang dari treatment ya. Misalnya PDAM itu kan supply air bersih yang di-treat ya. Ada pengolahannya gitu kan ya. Nah, ini contoh ya, satu sistem utuh dari water supply gitu ya. Mulai misalnya ya tadi ini ada water treatment ya, berarti misalnya dari PDAM lah misalnya, atau PAM gitu kan ya. Jadi dari hutan, dari river catchment ya, run off ya, dari sungai. Ini adalah air mentah gitu kan ya. Nah, mentah mungkin bisa di-supply ke private ya kan. Tapi ya ini supply ke water treatment, kemudian ke distribution system untuk digunakan di satu wilayah tertentu gitu ya. Nah ini treatmentnya ini seperti apa? Nah, ini ya ada sistemnya, ada rapid mix, floculator, ya clarification, filtration dan lain sebagainya. Nah ini depend lah ya, ada macam-macam teknik untuk water treatment gitu ya. Kalau dulu saya di sipil S1 ada mempelajari water treatment ya, karena saya teknik sipil dan lingkungan. Kalau kalian kan fokus di MRK gitu ya, jadi kalian tidak mempelajari teknik untuk water treatment-nya ini. Nah, kemudian water distribution system ya, ini distribusinya ya, mulai dari kan udah ada nih dari supply-nya itu dari entah itu dari municipal ya, yang tadi PDAM atau individual wells ya, dari sumur ya, kemudian ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, ini masuk ke ranah satu bangunan nih ya. Nah, bangunan ini nanti ya akan didistribusikan ke outletnya masing-masing ya. Ada distribution pipe-nya, entah itu ke water heater, ke sink ya, sink di dapur ya. Kemudian ada water closet ya, WC, keran, ledeng ya, dan lain-lainnya ya. Ini nih, ini sink ya kan, water closet, floor drain ya, hose, water heater. Ini harusnya floor drain nggak saya masukkan ya, karena bukan untuk supply ya, tapi untuk waste ya kalau floor drain ya. Nah, ini sewage disposal ya. Sistemnya itu dikenal juga dengan drain waste fan ya. Drain itu mengalirkan keluar ya, waste dibuang gitu kan ya. Fan itu ada ventilasinya gitu kan ya. Misalnya nih kita bisa lihat nih, ya ada fan-nya, lubang hawanya lah ya. Pipa lubang hawa ya. Kemudian ini drain. Ya. Ini waste ya. Ini ada flow drain ya masing-masing gitu ya. Ini ada apa lagi? Masuklah pokoknya ke dalam pemipaan utamanya, jalur pipa utamanya. Nah, ini floor drain-nya ya. Typical floor drain. Floor drain itu kan sebenarnya hal yang gampang. Oh, di setiap ini. Cuma kadang tuh lupa ya. Kalau perlu kadang itu dibuat floor drain ya. Misalnya teras. Teras itu kan sering. Misalnya kehujanan. Kalau nggak ada floor drain ya itu dibuang kemana gitu kan ya. Apalagi kalau terasnya apartemen gitu kan ya. Kalau misalnya kamar mandi itu butuh floor drain jelas ya kan. Kalau apa lagi? Apakah di dapur itu kadang butuh floor drain? Itu tergantung ya. Kalau misalnya memang orangnya bersih, resik, pengen terus ngepel ya mungkin saja butuh floor drain ya. Dan itu dapurnya dapur basah gitu kan ya. Kalau ruangan dalam ruangan apa namanya, kamar tidur, kamar ruang tamu gitu ya, tentu tidak ya. Karena kan jarang ya untuk nggak ada kaitannya dengan air gitu kan ya. Paling pel pun bisa pel bersih gitu kan ya. Nah ini kalau untuk floor drain ya, terutama untuk di mana nih, kamar mandi ya, kamar mandi. Ini perlu dipertimbangkan juga pakai floor drain yang seperti apa ya. Ada floor drain yang tutupnya seperti ini ya kan. Ada yang dengan filter ya, ada yang enggak gitu kan ya.
Kalau filter ini tentu berfungsi kalau misalnya filter itu kan sering ya banyak misalnya kotoran yang apa namanya rambut ya atau apapun lah ya. Kalau misalnya tidak ada filter, takutnya khawatirnya itu akan menyumbat pipa di dalamnya gitu ya. Sehingga kalau ada filter, filternya ini bisa dibuang secara berkala kan, diganti kemudian dibersihkan ya, diganti secara berkala ya. Sehingga kotoran-kotoran terutama rambut ya, rambut itu paling sering ya kan, itu tidak akan menyumbat lah ya, menyumbat pipa, jalur pipanya. Kemudian ini septic tank ya sama. Sebenarnya septic ini harusnya ada ini nih, lubang hawa tadi ya, fan tadi ya. Nah ini septic ya. Kemudian ini air yang udah udah terpisahkan dengan sludge-nya ini ya, akan dialirkan ke tanah gitu ya. Clear. Nah ini tadi nih ya, potongan dari septic ya, septic. Jadi ini ada sebenarnya sederhana ya. Ini ada apa namanya penghalang lah ya, penghalang ya. Kemudian ini floating scum ya, yang mengambang ya. Ini yang kemudian mengendap gitu kan ya, setelah sekian lama mengendap menjadi lumpur. Ini airnya yang keluar gitu ya, outlet keluar. Ini yang dari kotoran ya, dari WC ya. Nah, ada juga yang pakai ini ya. Jadi tanam sama nih ya. Ada juga yang begini ya. Ada juga yang dicor. Oke. Ini contohnya sama lah ya. Ini apa lubang hawanya ya tadi ya. Ini piping system dari bangunan ya. Ini ada bathtub, ada dari mana nih? WC-nya ya, wastafel ya. Kalau yang biru itu adalah cold water ya, cold water. Kalau yang ini hitam ini adalah hot water ya, hot water. Hot waternya bisa didistribusikan ke bathtub maupun ke wastafel ya. Ini juga sama ke bathtub, ini ke sink ya. Terus ini leher angsa ya. Sama. Ini kenapa butuh air untuk memperangkat supaya nggak bau ya, nggak bau toiletnya. Nah ini secara vertikal ya, ada diagram apa, ada ini gambar isometrik ya. Ini ada fan-nya di sini ya. Ini buangan ya. Kan dari buangan nih dari sini, dari bathtub, dari wastafel ya, dibuang ke sini ya kan. Nggak sama ya. Dari sink ya. Semua akan mengalir ke sini, dibuang ke city sewer ya. Selokannya kota gitu ya. Kalau digambarkan ya seperti ini ya, single line isometriknya ya. Nah ini sama nih ya. Ada cold water yang biru, yang merah ini hot water ya. Yang garis putus-putus ini fan ya. Kemudian yang abu-abu ini waste. Ya pipa, jalur pipa untuk air bekas, air kotor ya. Ini kan kelihatan kalau kayak gini kan kita gampang ya, itu maksudnya gitu. Tapi kemudian kalau kita gambarkan ya, kan yang seringnya itu digambar ini ya dalam bentuk single line isometrik ya seperti ini gitu kan ya. Mungkin akan mempersulit untuk pemahaman ya.
Tapi ya sebenarnya seperti ini ya. Oke, ini notasi yang umum ya. Kemudian nih material plumbingnya ya. Umumnya ada yang dari tembaga ya, plastik ya, PVC. Kalau plastik itu ada PVC ya, ada ABS ya, polybutylene ya. Kemudian cast iron, besi tempat maupun black iron. Nah, terkait dengan cast maupun black iron ini sebenarnya ya black iron ini lebih murah ya dibandingkan cast iron dan lebih ringan juga sebenarnya ya. Ininya, materialnya. Kemudian fitting ya, fitting ini adalah sebenarnya ya komponen untuk pemipaan ya, untuk menyambungkan satu pipa dengan pipa lain ataupun untuk misalkan pipa itu tadi ya ada belok-belok gitu kan ya, sehingga harus ada fittingnya gitu kan ya, untuk membelokkan pipa karena pipa utamanya kan lurus-lurus doang gitu ya. Nah, ada jenis-jenis fitting lah ya, ada coupling nih untuk kalau coupling nih untuk mengkoneksi ya dua pipa ya secara lurus ya. Ini pipa satu ya kan, ini pipa kedua ya. Sini. Nah, ini di coupling ya. Kenapa? Karena kan pipanya ada panjangnya ya. Yang panjang juga 5 meter mungkin kan ya. Kemudian ini union ya, pipanya union. Kemudian ini clean out ya untuk keluar. Kemudian ini ada T ya, T ya, T maupun W ya, Y. Nah, kemudian ada elbow, siku ya. Ada sikunya 90, ada yang 45 gitu ya. Siku ini untuk dari sini ke tentu ya untuk apa namanya? Arahnya ya, memindahkan arah dari pipa, jalur pipanya ya. Elbow apa? T juga sama ya. T juga sama. Kemudian nih ada yang reducer maupun ada yang konsentrik maupun eksentrik ya. Kalau konsentrik itu dia menyambungkan dua pipa yang beda diameternya gitu kan ya. Reducer ya, tapi ini ke konsentrik itu sama gitu ya. Tapi kalau eksentrik itu dia fokus di satu sisi ya. Jadi ini pipa yang diameter lebih gede, ini lebih kecil gitu ya. Nah, cap ini kalau cap ini untuk menghentikan aliran air ya. Jadi ini ada pipa gitu kan ya, dikasih cap di sini. Tutup ya, nggak bisa ngalir ya airnya. Nah ini contoh instalasi pemipaan air bersih ya di Himalayan Hills tipe 7x2 23 ya. Di sini ada legendnya juga nih ya. Ada legendnya di sini kan. Ini air kotor dan air bekas ya. Jadi air buangan nih. Ya. Makanya ada tanda panah keluar ya. Tuh, keluar ya. Ini diagram sistem pemipaannya ya. Ini tadi sistem pemipaan air bersihnya ya. Ini air hujan, ini air kotor ya. Sistem pemipaannya digambarkan secara sederhana sekali kan. Oh, kalau air kotor ini dari kloset dan dari apa nih? Floor drain ya. Wastafel ini dibuang ke saluran drainase. Kalau dari klosetnya ini masuk ke septic tank ya. Kalau misalnya air bersih ya, diagramnya itu tadi ini dari meteran air ya. Ada dari PDAM ya airnya, ada stopnya. Kemudian ini masuk gitu ya ke pipa transfer, ke toilet ya kan, ke keran ya, ke AKS-nya apa ini? Nggak tahu deh. Apa ini apa lagi? Water heater ya. Nah ini air hujan ya. Jadi dia sistemnya dari duct ya, air hujan ya, pipa masuk ke pipa air hujan ya, plafon masuk ke sini ke bak kontrol ya, saluran terus masuk ke biopori ataupun sumber resapannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa? Ini menggambarkan menyederhanakan dari yang ini tadi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan itu kan Lebaran ya. Minggu depan Lebaran. Jadi tanggal Senin berikutnya lagi ya. Minggu ke-14 itu hari Senin tanggal 9 ya berarti ya. Tanggal 9 itu dengan kelompok pertama dulu. Kelompok pertama siapa aja kemarin? Chris ya? Siapa kelompok pertama kemarin? Kemudian nanti di ya Calvin. Ada Chris, Natania, sama saya, Pak. Ya. Kemudian tanggal 16 itu kelompok kedua ya untuk sidangnya. Silakan dibawa. Jangan dijilid dulu deh ya. Seperti kemarin dalam kertas kalkirnya dulu gitu kan ya. Karena mungkin kalian akan ada yang direvisi lagi gitu kan. Tolong dibuat dengan sebaik-baiknya ya. Karena gambar yang saya berikan sepertinya juga sudah clear ya. Itu cukup kalian teliti ya. Jadi tidak hanya sekedar menggambar, ya, menduplikat dari gambar yang ada ke kalkir, tapi juga memahami itu gambar apa gitu ya. Karena itu akan yang ditanyakan oleh saya. Oke. Jadi tanggal 9 kelompok 1, tanggal 16 kelompok 2 di ruang 510 jam 9. Kemudian 23 itu minggu tenang ya. Tanggal 30 kita offline ujiannya ya. Clear ya semua? Kalau sudah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.